Aroma asap kayu dan gurihnya ikan manyung diolah dari tangan puluhan emak-emak di kampung pesisir Semarang. Di balik tempat tradisi lama yang legendaris, ada rahasia yang membuat cita rasanya spesial. Seperti apa ya? Nah, ini nih gelembung ikan manyung. Ini yang sering diekspor nih, karena dia punya kolagen yang tinggi. Sering dipakai untuk jadi bahan kecantikan. Dulu dianggap limbah, kini dijual dengan harga premium sajian mewah. Ya, kepala ikan manyung. Ukurannya yang jumbo, tekstur lembut, dan mudah dipisahkan dari tulang jadi pesonanya. Daging ikan manyung di bagian pipi dan sekitar mata punya rasa super gurih. Apalagi sebagai bahan olahan tradisional seperti pindang, mangut, dan ikan asap disulap jadi produk tahan lama. Kalau soal pengasapan, ada sentra pengasapan ikan manyung terbesar di Semarang. Bahkan sudah ada sejak tahun 80-an. Namanya Kampung Mangut. Lokasinya ada di Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wow, full asap dan ikan ya. Setiap hari bisa ratusan ekor ikan. Ternyata tak hanya ikan manyung saja. Ada ikan pari sampai ikan tongkol. Tapi yang jadi juaranya yaitu ikan manyung. Ada sekitar 25 tempat pengasapan. Hampir seluruh warga di kampung ini menggantungkan hidup dari ikan asap. Menariknya, para pekerja kebanyakan emak-emak. Kira-kira sehari bisa motong berapa banyak ekor ikan, Bu? Ya, hampir 500 ekor. 500 ekor? Wow, itu berarti dari pagi banget dong, Bu, harus motongnya? Dari pagi. Dari jam berapa biasa mulai, Bu? Dari jam 6. Jam 6 pagi, sampai jam? Sampai jam 12. Jam 12 siang. Oh, berarti kalau Ibu tugasnya nih motongin bagian dagingnya nih, yang kecil-kecil ini. Setelah ini berarti baru dicuci. Terus dikasih biar dia hancur, terus diasap. Diasap. Oh, oke. Dari pukul 7 pagi, proses produksi pengasapan ikan sudah dimulai. Setiap orang sudah punya tugas masing-masing, mulai dari membersihkan ikan, pemotongan, sampai pengasapan. Eits, jangan salah, ternyata ada bagian ikan manyung yang paling spesial. Ini dia, gelembung ikan manyung. Bayangin aja, harga per kilogramnya Rp750.000. Wow, definisi harta karun. Di industri pengolahan ikan manyung, gelembung ikan manyung dikenal sebagai bismau yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama setelah dikeringkan. Bismau kering sangat diminati di pasar ekspor Asia Timur seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Nah, ini nih gelembung ikan manyung. Ini jadi yang sering diekspor nih, karena gelembung ikan ini banyak manfaatnya. Terus juga dia punya kolagen yang tinggi, sering dipakai untuk jadi bahan kecantikan. Gelembung ikan manyung merupakan kantong selaput berisi gas. Biasanya oksigen yang berfungsi untuk mengatur daya apung dan membantu ikan mengontrol posisi di dalam air. Selain itu, gelembung juga membantu dalam pendengaran dan organ pernapasan si ikan. Oh iya, ternyata bahan baku ikan mentah yang diproduksi justru didatangkan dari berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Pacitan, hingga Demak. Ya, jadi di sini adalah proses pemotongan pemisahan kepala, kepala manyung. Nanti kepala dipisahkan, terus juga badannya juga dibersihkan. Baru setelah ini nanti bakal dibersihin lalu dijemur, Bu ya? Iya. Berarti yang dipakai bagian apa aja, Bu, ini? Ini pakai ini, dipakai. Badannya aja? Iya. Tak hanya mengandalkan daging dan kepala ikan saja, bagian jeroan seperti hati, perut, dan usus diolah jadi sumber protein pakan ternak ayam, itik, hingga ikan budidaya agar tetap menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, kalau badan ikan manyungnya nih setelah dipotong-potong itu bakal ditusuk lalu diasepin. Tapi kalau kepala manyungnya sebelum diasepin dia tuh bakal dijemur dulu supaya kering baru diasepin. Kepala manyung dijemur untuk mengurangi kadar airnya supaya bakteri dan jamur nggak berkembang biak, sehingga ikan lebih awet dan tahan lama. Proses pengasapan menggunakan tempurung kelapa kering bukan tanpa alasan. Dibanding kayu bakar, tempurung kelapa menghasilkan banyak asap, panas stabil dengan bara yang lebih tahan lama.
Apalagi pengasapan manyung bisa sampai 8 jam bahkan lebih. Selain itu, tekstur daging juga lebih kering dan awet tanpa menghilangkan rasa gurih alami ikan. Ditambah lagi, kandungan antimikroba alami asap dari batok kelapa berfungsi sebagai pengawet alami. Itulah kenapa ikan manyung asap bisa tahan lebih lama. Wah, saking banyak asapnya, Dev aja sampai kepedihan nggak tuh? Masih panas nih. Ya, Dev. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget. Teknik pengasapan dengan cara tradisional sudah diwariskan lintas generasi dan menjadi identitas kuliner pesisir Semarang. Produk ikan asap dijual ke pasar-pasar Semarang, bahkan dipasok ke luar kota, menjadikan pengasapan ikan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga pesisir. Ikan manyung asap biasanya dijual seharga Rp70.000 per kilogramnya. Dulunya apa, Pak? Dulunya ini kan tambak semua, Oh, terus tambak. ya, terus ada tahun 83 itu ada pengerukan kali itu ditaruh sini, ya akhirnya jadilah lahan kosong. Nah, terus dijadikan pemerintah untuk pengasapan ikan sentra itu di wilayah. Iya. Nah, ini berarti total berapa warga, Pak, yang menjadi atau berprofesi ya di produsen pengasapan ikan? Oh iya. Kalau dulu pertama kali di sini itu tahun 90-an itu banyak sekitar 50 pengasap. Ya, 50. Karena mungkin dari anak-anaknya ada yang nggak mau nurusin, ada yang ya sebagian kecil yang nurusin. Sementara ini ada sekitar 23 pengrajin di sini. Iya, pengrajin ya. Sejak dulu, Semarang adalah kota pelabuhan. Teknik pengasapan ikan di Bandar Harjo diyakini berkembang karena kebutuhan mengawetkan hasil laut untuk pelayaran jarak jauh. Dari sini lahirlah tradisi mangut, pindang, hingga ikan asap yang bisa bertahan lama tanpa pendingin. Kepala manyung yang besar juga tidak mungkin dimakan sendirian. Tradisi yang memunculkan budaya makan bersama dan sarana mempererat hubungan sosial. Mangut kepala manyung pun jadi identitas kuliner Semarang Utara. Bukan hanya pengasapan ikan, Semarang juga dikenal dengan olahan ikan bandeng presto. Tambak bandeng yang melimpah di wilayah utara Semarang tentunya mendukung ketersediaan bahan baku. Berkat inovasi olahan ikan bandeng pada tahun 70-an yang membuat duri ikan bandeng lunak sukses melahirkan makanan khas, ikonik, dan oleh-oleh populer kota Semarang. Setelah dibumbuin, ini kan ditutup, dimasukin penataan, pakai daun apa nih, Bu? Daun bambu. Bambu. Kenapa pakai daun bambu, Bu? Ya karena nanti kalau matang kita ngambilnya lebih mudah. Hmm. Soalnya kan ini Oke. kan kalau panas kan kita pakai daun bambu kan ngambilnya enak, enggak lengket di tempat yang lain. Mempermudah pas produksinya berarti ya? Iya. Masuk ke Sini, oh depan sini. Ini mau di presto nih. Ikan bandeng tak asal pilih ya, kesegaran penting karena presto menggunakan duri dan tulang. Gimana, Ibu? Kalau ikan tidak segar, aroma amis bakal semakin kuat setelah dimasak. Selain itu, si perut ikan juga harus benar-benar dibersihkan dari empedu dan isi jeroan, supaya rasanya anti pahit yang bisa merusak cita rasa presto. Ikan pun masuk ke mesin presto kurang lebih selama 1,5 hingga 2 jam. Kalau nggak kenceng, apa yang terjadi, Bu, sama bandengnya, Bu? Ya nanti durinya enggak bisa lunak, soalnya uapnya kan keluar. Oh, jadi durinya nggak bakal lunak ya? Iya. Betul, makanya jadi nggak lunak nih kalau nggak kenceng nih. Berarti saya harus benar-benar kenceng nih ya, Bu ya? Ya. Setelah dipresto, bandeng di oven agar teksturnya lebih kering, gurih, dan awet. Proses ini juga membantu menghilangkan sisa uap air sehingga lebih siap untuk disimpan atau dipanaskan kembali. Nah, setelah dipresto nih, ikannya nih diolesin nih. Ini isinya tuh kunyit sama penyedap. Selain untuk biar tampilannya makin cantik, ini juga biar bandeng prestonya makin gurih. Masa tahan bandeng presto sangat bergantung pada pengemasan dan metode penyimpanannya. Bandeng presto segar tanpa pengemasan khusus bisa tahan sampai 2 hari di suhu ruang dan 5 hari jika disimpan dalam kulkas. Bahkan produk bandeng presto kemasan vakum kering bisa bertahan hingga 2 bulan di suhu ruang.
Cuma dibanding Mubazir, daripada Mubazir, Bu, saya makan aja Bu ya. Silakan Saya ya. coba ini, saya makan ya. Langsung aja ya. Rasanya bagaimana? Empuk sekali. Enak banget. Lembut. Tanpa digoreng, cuma di oven doang ya. Mantap. Dari asap yang mengepul di pesisir hingga dentuman presto bertekanan tinggi di dapur Semarang, ikan manyung dan ikan bandeng menjelma jadi ikon kuliner yang menyatukan tradisi, inovasi, dan identitas kota sebagai kearifan masyarakat pesisir.